Hai. Canggung dia masih Iya, episode pertama. lumayan. Selamat datang di Raka BK. Ada Raka, ada BK. Ada BK. Masih episode pertama. Masih episode pertama masih canggung gitu. Bukan host soalnya. Bukan ya. host. Biasanya masak soalnya. Biasa masak ya, gue biasa kerja depan komputer. Nah, itu sekarang dia. disuruh depan kamera. Makanya, Emang gimana? kurang ajar tim gue emang nih. Tapi btw kalau misalkan ada kita mau ngomongin apa? Kita mau ngomongin mitos-mitos yang terjadi pada anak tahun 90-an. Bukan cuma mitos, tapi semua hal Semua yang hal, iya. pokoknya kita flashback, kita mengenang masa lalu. Lu 90s kan? Iya, 90s. lu? Lu 90s. Gue 90s. Lu 92? 96. 96. Gue 92. Lu kata di bio lu 98 ya? Nggak tahu deh. Lumayan lah. Mungkin mukanya kayak 98 ya, guys. Mbak, ada yang ngira lu tahun 2000-an nggak? Enggak sih, biasa 98, 99 gitu. 99 ya. Emang masih muda kan kelihatannya kan? Oke, kita lanjut aja. Pokoknya kami akan ngebahas soal semua hal, kenangan, mitos, mungkin nanti jajanan. Karena di yang kami dampingi juga di Pita Kuning, di Yayasan Pita Kuning ini dengan adik-adik ini, mereka tuh juga ingin tumbuh dengan kenangan-kenangan itu. Jadi kami, gua, Raka, dan WK itu mau ngobrolin semua hal, tapi disertai dengan fakta-fakta yang menarik ya. Betul. Fakta yang menarik. Kalau lu tumbuh dengan kenangan apa yang paling lu inget? Mungkin ujangan atau mungkin hal-hal mitos. Gue sih karena gue suka makan ya, inget kayak jajanan-jajanan pasar zaman dulu, tau Apa gak sih? Kayak, jajan pasar yang paling lu suka apa? apa ya? Banyak banget kayak lemper-lemperan tradisional banget gitu kan. Di sini Lemper. sekarang juga masih ada sih ya. Sekarang ada ya, kita juga buka puasa juga pakai Iya sih, cuman yang benar-benar autentik gitu kayak pie. Tau gak sih? Tart gitu loh, fruit tart. beda kelas ya gitu ya. Enggak ya. Apa sih? Yang ada buah-buahannya gitu, tart terus ada buah-buahannya. Itu Itu kan di bisa pasar ada. Di mana pasar? Ada di pasar. Pasar modern. Enggak, pasar beneran ada. Tart apaan sih? Tart, terus dalamnya ada buah-buahan. Kalau gue itu di pasar dulu tuh ini sukanya kue cucur. Kue Iya, cucur iya. sekarang jarang banget tuh. Kue cucur sekarang jarang ya. Kue cucur. Terus kalau sama- misalkan di Banjar tuh kayak ada, Oh iya, karena lu orang Banjar ya. iya beda. Jadi Nah, tapi tart itu asli Banjar emang? enggak juga sih. Nah, tapi selain kue itu apa lagi? Lu tumbuh dengan kenangan apa lagi? Putri Selat, tau gak sih kue Putri Selat? Gua tau putri salju. Beda. Putri Selat. Putri Selat kue basah khas Banjarmasin sih, memang nggak semua orang tahu. Oke. Tapi kan semua orang tahu pasti putri salju. Bingka Ambon tahu? Tahu. Lu tau gak sejarah Bika Ambon? Kenapa namanya Bika Ambon? Padahal dari Medan. Kenapa tuh? Karena yang bikin orang Ambon. Itu jokes tua ya. Enggak, beneran tapi. Enggak, bukan. Karena itu kue Bika namanya dijual di Jalan Ambon. Oh. Gitu, namanya Bika Ambon. Oke. Kalau nggak salah. Gue baca sejarah, tapi gue belum pernah ke Medan sih. Tapi enak kue Bika Ambon. Kalau gue tumbuh dengan kenangan dulu zaman gue SD itu ada namanya Mr. Gepeng. Lu nggak tahu ya? Nggak tahu misalnya. Lu sekolah di mana sih? Kayak gue tahun 2000 deh. Gue juga sekolah tahun 2000-an. Sekolah lu nggak Nggak tahu, tahu. nggak tahu. Jadi Mr. Gepeng itu tuh semacam hantu gitu. Hantu kamar mandi. Terus? Jadi kalau misalkan lu ke kamar mandi tuh ya udah anak-anak tuh awas ada Mr. Gepeng, ada Mr. Gepeng. Lu nggak tahu sih? Maksudnya dia ngapain? Si Iya. misalnya itu? Ya hal-hal yang dilakukan sama hantu ngapain sih? Nakutin. Maksudnya rupanya Arisan. Maksudnya rupanya si Mr. Gepeng gimana sampai anak-anak Katanya tuh katanya gepeng. Yang gue ingat adalah, gue nggak tahu ya, nanti mungkin semua yang tahu Mr. Gepeng, lu ini deh, lu ketik di kolom komentar, gue juga lupa. Tapi seingat gue, itu hantu yang gara-gara kan anak kecil kalau buka pintu kamar mandi tuh didobrak ya. Jadi itu hantu sebenarnya nggak gepeng. Tapi Jadi mangkal di kamar mandi karena kamar mandi yang dipakai anak kecil tuh buru-buru, jadi dia gepeng karena kena dobrakan pintu. Lu ngerti sih? gepengnya gimana? Ini manusia gepeng begini Jadi apa dia gepeng tuh, dia begini? tuh ngumpet di belakang pintu kamar mandi. Lu kalau waktu kecil buka pintu kenceng nggak? Enggak juga Kalau gua sih. kan orangnya ini ya. Awal. Bruh. Petakilan ya? Petakilan. Gua gitu. Tapi kan kalau gepeng kayak poster aja gitu. Iya, itu. Kayak poster gitu. Kayak Tom and Jerry tau gak sih? Iya. Iya itu. Kan gak serem jadinya. Iya.
kita kan waktu kecil apa sih semua juga serem gitu loh. Iya, Jadi iya, itu oke. ngebuat kita takut. Waktu itu gue sama anak-anak takut kamar mandi gitu. Tapi by the way itu banyak banget yang bakal kita bahas di episode selanjutnya. Pokoknya kalau yang kita ngobrol di sini berarti kita bakal ngobrol soal fakta-fakta tentang kenangan-kenangan kita waktu kecil. Kalau lu punya kenangan bisa ketik di kolom komentar. Tapi nanti kalau misalkan gue main di channel ABK pasti itu gue mau nostalgia sama makanan. Makanan, penting. Karena iya percuma gue punya temen master. Ada. Ya kan? Iya, 7 iya. besar loh. Iya. Dari berapa? 20 ya? Dari 20. Ya 20. lumayan lah. Oke. By the way, gue tadi sahur, gue sahur makan buah. Terus? Gue jadi inget waktu kecil, gue tuh sering banget nelen biji jeruk. Lu suka Pernah. buah yang berbiji-bijian? Iya, emang ada buah yang gak berbiji? Ada dong. Buah apaan? Pisang. Buat... Apa nih? Apa nih? Gue pengen ngerepotin editor niatnya. Tapi by the way, enggak. Gue suka banget buah-buah yang ada bijinya, semangka, jeruk. Itu gue suka, terutama jeruk tuh. Kalau misalkan masuk waktu kecil itu kan, kalau gue makan jeruk selalu dikupasin nih sama nyokap gitu kan. Terus biasanya bijinya dikeluarin dulu. Jadi biasa dipotong. Baru dimakan. Nah tapi seiring gue berjalannya waktu buat tumbuh dewasa, nyokap kan makin Males ya ngerawat buka gue. sendiri aja. Udah gede Buka juga. sendiri aja. Ya udah gue langsung makan aja. Jadi mulai dari apa sih? Ada serabutnya? Iya, serat-seratnya gitu ya. Serat-seratnya serat buah ya? gue nggak gue kupas dulu, terus gue makan. Terus Dan ketelan. bijinya gue telan. Lu pernah kayak gitu nggak? Pernah sih, pernah. Pernah buah semangka kan bijinya kecil-kecil ya. Jadi pasti kayak ya udah telan aja, lagian bisa digigit juga kan. Biji Iya. semangka. Tapi lebih keras kalau menurut gue. Tapi nggak Biji masalah semangka. kan. Nggak tahu. Nah makanya itu menurut lu biji yang ketelan bisa tumbuh nggak di dalam perut? Karena dulu gue pernah takut-takutin sama nyokap kayak gitu. Kok lu lagi nyokap gue? kok kamu makan jeruk bijinya ditelan gitu? Nanti tumbuh loh di dalam perut gitu. Sebenarnya kalau dilogikain ya, kayaknya tuh nggak mungkin gitu ya. Buat biji buah tumbuh di dalam badan. Enggak, kita tapi nyokap gitu. lu kayak gitu nggak? Nggak pernah sih. Nggak pernah bilang gitu sih. Masa iya sih? Nggak pernah. Nyokap lu? Iya. Iya kan? Iya kan? Kalau lu nelen, bijinya tumbuh kan? Tumbuh. Mungkin cuma buat nakut-nakutin doang nggak sih? Biar kita nggak makan Di bayangan gue tuh gue akan jadi pohon tau gak sih? Kuping gue keluar dahan, ranting terus berbuah kemana-mana. Serem gak gitu. sih? Iya. Gue ngebayangin seperti itu. Tapi menurut lu bener gak? Menurut gue tuh nggak bisa ya. Cuman gue tuh pernah baca nih artikel. Jadi ada orang Rusia ya, namanya itu Artyom Sidorkin kalau nggak salah ya. Itu terdengar seperti orang Rusia sih. Iya, jadi dia tuh pernah punya keluhan di dadanya dia. Dia bilang kayak sakit gitu kan. Dia ke dokter. Terus dokter tuh kira itu tumor. Ternyata pas dikeluarin itu pohon cemara dong. Pohon cemara 5 cm. Kayak kalau dilogikain kayak nggak masuk akal banget nggak sih ada pohon Seberapa cemara besar gitu. paru-paru kita sampai ada pohon cemara? Nah itu dia. Jadi sampai sekarang masih jadi misteri sih. Itu pohon cemara beneran apa itu? Itu masuknya dari mana? Nah itu nggak ngerti kenapa bisa ada pohon cemara, padahal cemara juga nggak berbuah ya kan? Berbuah nggak sih? Nah, tapi dia akhirnya dioperasi. Dioperasi, jadi dan emang dikeluarin itu emang pohon, padahal kan nggak ada matahari, nggak ada apa gitu. Kenapa ya? Ya karena setahu gue karena kan di dalam tubuh manusia itu juga kan proses pencernaan kan juga begitu cepat kan. Jadi kalau misalkan mau tumbuh, kalau misalkan kecambah itu butuh waktu 1 minggu. Kalau mau tumbuh di dalam tubuh ya dia harus percepat pertumbuhannya jadi 1 hari misalnya karena kita tuh ternyata di lambung itu ada zat asam klorida setahu gue. Buat apa tuh? Buat apa ya? Klorida tuh buat ngancurin bijinya nggak sih? Biji buah nggak sih? Iya, jadi kan di lambung kita kan ada asam tuh kan. Ya kayak misalkan lu sakit mah deh, kalau lu nggak makan kan asam klorida akhirnya menggerogoti sisa-sisa yang ada dinding-dinding di lambung. Jadinya sakit gitu. Jadi kan. sakit, nah itu mah. Nah, kalau biji masuk, nah asam itu yang akhirnya mengolah si biji itu. Berarti harusnya aman dong kalau kita makan biji. Harusnya aman. Tapi pertanyaan gue, kalau misalnya perbandingan asam sama biji lebih banyak biji bagaimana? Bruh.
Mungkin gak sih kayak gitu? Maksudnya kayak lu makan biji Nggak, paling kan pertanyaan- satu Pertanyaan gitu gue kan. orang gila mana yang nyemilin biji coba. Ngapain orang makan biji gitu kan? Tapi ngomong-ngomong biji ya, ada biji-bijian yang bisa dimakan kan? Emang iya? Katanya buat menambah Iya, iya. nutrisi. Lu pernah masak yang dari olahan biji nggak? Kayak chickpeas gitu, biji-bijian nggak sih? Apa itu kacang-kacangan ya? Kalian makan apa sih? Chickpeas. Chickpeas. Itu biji apa? Kayak karbo gitu, bulat-bulat. Coba deh cari chickpeas. Chickpeas. Itu kue. Bukan, kayak kacang. Gue nggak tahu kacang apa biji ya itu ya termasuk. Kacang-kacangan apa biji? Enggak, tapi maksudnya jadinya tuh apa? karbo. Jadi tuh apa? Karbo gua tahu karbohidrat tuh kayak nasi. Iya. Nasi Nah, maksudnya itu bentuknya kentang. apa itu buat jadi Bulat-bulat main gini loh, course? kayak kecil-kecil gini. Yang buat cemilan. Buat jadi main course. Jadi biasanya buat side dish gitu. Kayak misalkan Jadi dimakan pakai nasi gitu. dimakan, misalkan Atau ada sama- steak gitu, Oh. atau lamb rack lah. Lo makan pakai chickpeas gitu. Itu bentuknya kayak gimana? Bulat-bulat. Bulat-bulat kecil gini kayak kacang-kacangan gitu, Tapi tapi itu asalnya dari mana? lembek gitu. Asalnya dari mana? Saya dari apa ya? Lu tau chickpeas nggak? Pernah dengar kan? Dia aja baru googling kok. Bukan gue doang berarti merasa bodoh di sini. Nah itu kayak kacang-kacangan apa biji-bijian gitu pokoknya. Nggak, tapi itu dari biji mana? Nah itu nggak tahu. Lu pernah masak itu? Nggak pernah masak, cuma pernah lihat. Pernah lihat? Pernah lihat. makan? Pernah. Rasanya kayak gimana? Rasanya kayak kacang. Gimana sih kayak kacang yang lembek gitu nggak sih? Kacang hijau gitu. Oke, kalau Kayak gue kacang hijau gitu. kalau gue mau makan chickpeas, gue bisa menemukan di mana? Beli aja. Ah, di mana? Di supermarket banyak jual chickpeas. Supermarket. Heeh. Supermarket. Supermarket kayak gue sebutin nih, donasi dulu lah. Iya, gitu. Mantap. Gue suka deh kayak gini kayak mantap. Iya kan? Donasi dulu, baru disebut. Ntar disebutin supermarketnya. Yang Maret ada? Kayaknya nggak deh. Nggak ada deh, kayaknya harus yang supermarket agak gede ya, Yang kayak gede. Indo. Market gitu. Indo gitu. Oh, oke. Chickpeas. Lu tahu nggak makanan buka puasa gitu kan yang namanya biji salak? Nggak tahu. Lu nggak tahu biji salak? Biji dari buah salak? Enggak, lu tahu makanan biji salak? Nggak tahu. Dia kata biji salak. Oh my god. Itu kata biji salak. Apa sih? Mungkin kalau lihat Biji lihat salak. mukanya. Jadi itu makanan yang cuma muncul ketika Ramadan doang kayaknya ya. Cuma Ramadan doang. Biji nggak salak tuh tahu, biji salak. nggak tahu. Jadi, nah ini fakta lagi nih menarik nih. Jadi gue Beneran dari nggak kecil tahu. ngira makanan biji salak itu literally dari biji salak. Tapi dari Ternyata apa? tuh tepung kanji ya. Apa sih? Tepung dari tepung kan. Jadi bentuknya kayak biji salak. Oh, tepung apa? Tepung kanji. Nggak tahu, tepung pokoknya. Pokoknya dari olahan tepung ya. Teksturnya kenyal-kenyal. Ada ubinya gitu. Kenyal-kenyal Jadi gitu. pokoknya bentuknya karena biji salak, dinamanya biji salak. Oh. Dimakan kayak bubur sumsum ya. Bubur sumsum gitu. Tapi kayak aslinya bukan biji kan? Tapi akhirnya gue baru tahu di Ramadan tahun ini ternyata itu bukan biji salak beneran. Baru tahu banget. Baru tahu dari anak-anak kantor. Gitu. Tapi lu nggak tahu biji salak? Nggak tahu. Aduh, gue merasa gagal. Tolong Chef Juna, tolong ini anak didiknya tidak tahu biji salak. Maaf ya. Apalagi apa olahan biji yang bisa dimakan? Yang benar-benar biji loh ya. Apa ya? Seringkali gue ragu dia masak. Kan lu udah bilang tadi berum. Ya memang kakak lu udah lebih pandai sih masak chef kayaknya. Apaan? Coba tanya dia biji apa yang bisa dimakan. Lu tau biji salak nggak? Enggak. Sumpah nih, kadang keluarga macam-macam. Gak tau biji salak. Nggak tahu. Coba tanya biji-bijian apa yang bisa dimakan. Oh iya bener. Nasi padang itu kan ada biji nangka kan? Bukan, apa kok yang kulit apa tuh? Cipedak, tiwadak. Ini tiwadak di Banjar. Tiwadak apaan? Di sini apa yang Cimpedak. Ya nangka muda kayak gitu, tapi bijinya bisa bijinya tuh bisa digoreng? direbus. Apa namanya jadinya? Jadinya kayak apa ya? Apa sih namanya, lupa gue. Pokoknya bijinya tuh bisa direbus buat Lu dimakan. sini aja deh ngobrol berdua gimana? Kalau orang keluarga gue keluar nih gimana nih? Bener. Jadi di Banjar tuh ada namanya buah. Buah apa? Kita tuh ngomongnya Bentuk buahnya kayak gimana? ciwadak gitu, cimpedak ya. Kayaknya Indonya cimpedak, kayak nangka gitu. Kayak nangka. Terus kayak semuanya tuh bisa dimakan. Jadi kayak dagingnya, kulitnya, Sampai bijinya. kulitnya juga? Iya, kulitnya Itu tapi bisa diolah dulu digoreng. kan? Iya, diolah dulu, digoreng gitu bisa dimakan. Ya, tapi apa lagi? Biji apa lagi? Udah banyak banget itu udah bijinya. Nggak, setahu gue alpukat juga katanya bisa diolah ya. Oh iya, katanya buat alpukat buat obat nggak sih katanya? Kalau setahu gue yang bisa buat obat kanker terutama tuh biji anggur.
Katanya itu bisa buat ya bukan obat sih, tapi mungkin lebih ke pertahanan diri kali ya, imun. Tapi berarti sebenarnya kita nggak masalah ya kita makan biji dan kita nelen karena kita punya satu mekanisme pertahanan tubuh. Yang kedua, toh juga bisa diolah. Iya, Tapi gue kapan-kapan lu masakin gue ya. biji. Biji buah. Biji apa nih di biji apa? Biji buah. Biji buah boleh, biji apapun lah lu masak juga nggak apa-apa lah. Pokoknya lu ya karena kan kapan lagi gue punya temen master chef terus gak dimasakin biji. Gitu. Kenapa harus biji sih? Iya. Kenapa yang bisa pertama kita harus ngebahas biji coba? Kayak nggak ada yang lain yang bisa dimasak Iya gitu loh, kan? sekian banyak mitos, sejarah, kenangan, kenapa harus biji coba? Gitu ya, tapi ini kan kita udah mau waktunya berbuka. Nah itu dia. Lu udah tadi ngomongin buah-buahan, gue jadi agak seret. Oh gitu. Lu puasa gak sih? Enggak, kebetulan. Tapi lu mau cari buah-buahan. Iya, gue lagi jadi kebayang. Waktu kecil tuh gue sering makan sop buah. Ini udah lama banget gue gak makan sop buah. Gitu, jadi kayaknya abis ini asik nih kita, lu temenin gue cari sop buah kali ya? Boleh lah, gue mah makan aja, ikut aja gitu. Sok-sokan aja gitu kan. Toleransi beragama kan? Betul, toleransi beragama. Jadi dia bakal nemenin gue buat nyari bukaan, takjil. Tapi teman-teman, thank you buat udah nonton kami di sini meskipun obrolannya tidak berfaedah Dan garing. dan garing. Tapi tolonglah maklum, ya kan dia biasa di dapur, gue bisa masak. biasa di depan komputer, sekarang disuruh di depan kamera, jadi agak garing. Tapi yang pasti teman-teman jangan skip ad karena setiap tidak skip ad itu akan jadi pemasukan buat Yayasan Pita Kuning untuk kami mendampingi adik-adik dengan pejuang kanker gitu. Jadi teman-teman di kolom deskripsi juga kalau misalnya teman-teman mau berdonasi, menyumbang atau mau berkontribusi dengan apapun, tinggal ada di kolom deskripsi ataupun juga di kolom komentar kalau misalnya teman-teman punya topik kenangan, Iya, ya kan? bisa Mau juga. kita nostalgia bareng di sini. Atau mau sponsorin, ntar kita sebutin loh namanya. Donasi aja, donasi. Gue seneng banget punya partner kayak gini, seneng bisa bridging. Jadi Iya kan? makanya di luar cover lu yang eksklusif, ternyata lu punya hati yang Apaan tuh? yang Apa? Tapi thank you teman-teman semua sudah stay tune, thank you ya semua, bye-bye. Jadi deh, es blewah pakai bunga telang. Es blewah bunga telang. Luar biasa nih, tapi maghribnya belum tiba. Belum ya? Nanti kita Udah cobain nih jadi. pas maghrib.